saya Priscilia Bernardina Ginting. Saya dari kelas TKJ 3. Saya akan membahas bab 1, yaitu kebudayaan dan iptek sebagai anugerah Allah. Nah, di sini sebelum kita memasuki kebudayaan dan iptek sebagai anugerah Allah, itu apa kebudayaan? Saya akan menjelaskan kebudayaan dan iptek sebagai anugerah Allah. Sebelum itu, saya akan membacakan dari ayat-ayat yang saya dapat dari buku, dari Alkitab. Dan saya dapat itu dari Keluaran 35 ayat 30 sampai 35. Saya membacakan satu ayat, yaitu ayat 35. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan. Seorang tukang pekerja, seorang ahli lenan halus. Dan juga di sini juga ada pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Nah, sebelum itu saya juga ada dapat lagi di ayat Amsal 1 ayat 5. Amsal 1 ayat 5 tadi, yaitu berisi, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Saya akan menjelaskan apa itu kebudayaan. Di sini ada kebudayaan menurut Alkitab, yaitu Allah memberi manusia tugas kebudayaan. Karena pada dasarnya manusia memiliki gambar seorang pencipta. Itu dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Dan manusia diberi tugas agar menaklukkan dan memerintah bumi. Di sini saya juga mendapatkan dari Kejadian 1 ayat 28, kebudayaan menurut Alkitab. Nah, sekarang di sini menurut saya pengertian kebudayaan itu, atau saya ringkas dari buku 2, itu adalah dari kebudayaan seseorang memahami arti hidup sekaligus nilai-nilai yang melahirkan tata krama. Kebudayaan mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan. Kebudayaan juga merupakan hasil dari akal budi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks. Di sini saya menjelaskan pemaparan materi. Saya akan menjelaskan pemaparan materi. Tentu, tingkah laku yang tampak tersebut akan menjadi penilaian atas sikap seseorang. Dalam perjalanannya, tingkah laku yang terus-menerus tersebut menjadi sebuah budaya yang menjadi pola hidup secara menyeluruh, kompleks, dan luas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut KBBI, divisi manusia adalah pikiran, akal budi, dan adat istiadat. Sebagai manusia yang hidup dalam kebudayaan, salah satu tanggung jawab manusia adalah terus-menerus menganalisis perkembangan kebudayaan tersebut sehingga menghadirkan syukuran di dalamnya. Salah satu contoh saat ini adalah munculnya pola dan kebudayaan baru terkait pandemi COVID-19 yang merambah seluruh dunia, kecuali Indonesia. Apakah kehadiran COVID-19 ini perlu disyukuri? Menurut kalian, perlu tidak? Menurut saya ya, tidak. Kita bersama-sama prihatin dan sedih, apalagi dengan banyak korban yang meninggal akibat COVID-19 tersebut. Lalu, apa sisi positif atasnya? Pertama, manusia menjadi makin peduli pada kesehatan diri dan penggunaan alat-alat pengaman diri yang menjadi standar dalam keseharian hidup manusia menjadi perilaku baru.
Dalam pergulatan iman Kristiani, kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi atau disebut iptek merupakan salah satu yang harus disingkapi dengan cermat. Kebudayaan membawa manusia pada aktivitas kehidupan sehari-hari dengan menilai-nilai yang harus disikapi dengan baik. Gambarkan Kristus dan kebudayaan dalam 5 pandangan atau tipologi, yakni yang pertama yaitu Kristus lawan kebudayaan. Lanjut, dalam konteks ini semua kebudayaan dianggap bertentangan dengan Kristus. Kristus dan kebudayaan dalam paradoks. Di sini, selain kebudayaan, sisi lain yang harus diperhatikan adalah perkembangan iptek. Kebudayaan mengatur pola hidup manusia, sedangkan teknologi mengantar manusia pada perkembangan zaman yang harus juga disikapi secara Kristiani. Misalnya, setiap uji coba teknologi harus dilakukan untuk kesejahteraan manusia dan bukan untuk kitab Amsal 1 ayat 5 menunjukkan sikapnya penting untuk mengingatkan juga kami bahwa menambah ilmu merupakan sebuah langkah yang perlu dilakukan. Namun, kitab Amsal mengingat juga bahwa pemahaman tentang perkembangan ilmu pengetahuan itu pun harus disertai dengan pertimbangan. Ini penting bagi setiap orang sehingga perjalanan hidupnya benar-benar mengarah pada kualitas yang sangat atau yang dapat diandalkan. Iptek membawa seorang pada keandalan hidup, sekaligus berhati-hati pada penyimpanan yang potensial terjadi atasnya. Cara dalam perkembangan iptek tampaknya pernah berkembang jauh sebelumnya. Pada masa perjanjian lama, Musa pernah melakukan karya dengan teknologi tinggi bersama orang-orang di sekelilingnya. Musa melakukan proses pembangunan secara luar biasa. Landasannya bukan berarti sekedar pada pembangunan itu sendiri, melainkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kitab Keluaran 35 ayat 30 melukiskan tentang langkah-langkah yang berkembang teknologi secara luar biasa dalam konteks Musa dapat kalian saksikan bahwa perkembangan teknologi justru disikapi dengan nilai-nilai awal yang penting, yakni Tuhan menanam dalam Alkitab Aholiab bin Ahisamach dari suku dan kepandaian untuk mengajar. Di sini terdapat dari Keluaran 35 ayat 34. Penting bagi kalian untuk memahami bahwa apapun perkembangan iptek dan kebudayaan, tanamkanlah hikmat Allah sehingga perkembangan iptek dan kebudayaan tidak membawa kalian kepada hal-hal yang jauh dari Tuhan. Di sini juga ada contoh kebudayaan dan iptek. Menurut saya ya, kebudayaan itu kayak adat-adat, dan iptek itu ya biasanya kita memainkan HP dan komputer atau laptop. Yang sudah saya jelasin tadi tentang kebudayaan dan iptek, di sini juga ada kesimpulannya, yaitu iptek dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan dengan akal budi pemberian Tuhan. Manusia melakukan adat kebudayaan, salah satu hasil kebudayaan adalah iptek. Demikian pula sebaliknya, perkembangan iptek berpengaruh juga kepada perkembangan kebudayaan yang semakin maju, dan perkembangan iptek bisa berpengaruh positif dan negatif bagi perkembangan kebudayaan. Karena itu, kita perlu landasan Alkitab sebagai pegangan agar tidak tersesat dalam berolah ilmu dan teknologi serta kebudayaan.
Sekian dari saya, Priscilia Pernigina Ginting, 11 TKJ 3. Terima kasih, salam! Sampai bertemu di web selanjutnya, dadah!